adalah di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu di Al-Qur'an mujmal. Akan tetapi perinciannya, rukuknya, salamnya, bacaan ketika rukuknya, ketika sujudnya itu terdapat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rinciannya, tafsirnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khasyah tadi itu tadi rasa takut yang dibarengi ilmu, wal inabah taubat, wal isti'anah meminta pertolongan, wal isti'adah meminta perlindungan, wal istighatsah yaitu meminta diselamatkan ketika dalam keadaan sulit, wal dzabh menyembelih, wan nadar orang yang bernadar. Maksudnya orang bernadar ini dia mewajibkan ibadah terhadap dirinya. Itu apabila dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi nazar itu kan dia berniat seperti ini. Seandainya ini contoh, seandainya saya atau anak saya lulus di universitas ini, maka saya akan berpuasa 3 hari. Itu namanya nazar. Sebenarnya puasa wajib itu kita ketahui cuman puasa Ramadan. Tetapi termasuk dalam satu lagi pembahasan fikihnya adalah nazar. Karena dia telah berniat apabila anaknya lulus maka dia berpuasa 3 hari. Ini pembahasan yang panjang, kita singgung sedikit karena masih ada yang tidak mengetahui tentang nazar ini. Ini pembahasan yang sangat panjang, para ulama menjelaskan ini. Lalu kejadiannya bagaimana si anak tadi tidak lulus, apakah dia tetap masih tidak berpuasa? Dijelaskan oleh para ulama juga, seandainya dia berpuasa juga tidak apa-apa, tetapi kewajibannya tidak gugur, telah gugur. Maksudnya telah gugur karena anaknya tidak lulus. Dia tadi seandainya anakku lulus baru dia berpuasa. Lalu ulama menjelaskan orang-orang yang bernazar dalam ibadah ini pendapat ulama yang lainnya, bahwasanya adalah orang-orang yang kikir dalam ibadah, pelit dalam ibadah. Jadi tunggu balasan dulu baru dia mau beribadah. Orang yang pelit, kikir dalam ibadah. Jadi kalau tidak ada balasan baik untuk dirinya, dia tidak melakukan, baik itu puasa, bersedekah, yang lainnya. Akan tetapi kalau seandainya nazarnya itu tidak dalam kemungkaran, maka nazarnya batal. Nazarnya batal, sumpahnya batal. Maka dijelaskan oleh para ulama, dia mengganti kafarah sumpah. Kafarah sumpah, wallahu a'lam. Wa ghairu dzalika min anwal ibadah, dan segala sesuatu di antara macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang mana Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengannya. Kulluha, semuanya itu, ibadah tersebut itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jin. Mu'alif menyebutkan dalam surah Al-Jin di sini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah beribadah di dalamnya bersama Allah dengan sesuatu pun. Lanjut, faman sarafa. Tadi kan sampai di situ, faman sarafa. Antum Abu Zaid aja. Lalu muallif menjelaskan, melanjutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir, dan maka barang siapa yang berpaling darinya
dengan sesuatu selain Allah. Jadi dia memalingkan ibadahnya terhadap sesuatu kepada selain Allah, karena di sini dijelaskan wa annal masajida lillahi lillah. Jadi semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dipalingkannya ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, muallif menyebutkan hukumnya, maka dia bisa jatuh kepada musyrik dan bisa jatuh kepada kafir, orang yang ingkar dan orang yang melakukan kesyirikan. Karena dia kesyirikan, sebagaimana kita ketahui bahwa kesyirikan itu seseorang yang beribadah kepada selain Allah dan kepada Allah bersama Allah. Kepada selain Allah itu sudah jelas, selain Allah disembahnya itu sudah jelas dia melakukan syirik. Tetapi dia beribadah juga kepada Allah dan dia ikut sertakan yang lain. Ini dia syirik, syirikat, mempersekutukan. Ini tidak boleh. Dan orang-orang ahlul kitab itulah yang dia lakukan. Dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Dia mengibadahi Allah, dia mengibadahi Yesus, Tuhan yang tiga. Orang-orang Yahudi dia mengibadahi Allah dan mengangkat Uzair putra Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak. Ini contoh yang pernah terjadi dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan begitu juga dengan ibadah kita. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya syirik, dosa syirik tersebut bisa dilakukan oleh orang Islam. Ini kita pahami bahwasanya orang Islam bisa terperosok dalam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar yang tadi, dan syirkun akbar ini membatalkan keislaman. Syirkun akbar membatalkan keislamannya. Adapun syirkun asghar, syirik kecil seperti riya, sum'ah dan yang lainnya, maka ketika dia melakukan kesyirikan kecil tadi, ibadah itu saja yang tidak diterima. Dan alangkah banyaknya, ini banyak sebenarnya tentang kesyirikan yang semua bisa terperosok, tentang kebiasaan masyarakat, jimat-jimat, jampi-jampi, pergi ke orang yang mengaku tentang hal yang gaib dan segala macam. Banyak sekali yang kita jumpai, dan ini masih ada, masih menjamur di masyarakat kita. Kalau di Pekanbaru ini kita mungkin ada tapi tidak. Tapi ketika kita di Jawa itu pernah kita agak lama di situ, itu banyak sekali kuburan keramat. Kubur-kubur keramat itu masih keramat, banyak sekali. Dan bahkan banyak pula dipersembahkan, misalnya menyembelih di situ, membawa sesajen ke situ, itu masih banyak. Itu masih banyak dilakukan oleh, mungkin di sini ada tapi kita tidak mengetahui yang sebagaimana kejadian di tempat-tempat lain. Itu kalau wisata religi itu pergi ke kubur-kubur, minta keramat-keramat. Dan ini kalau seandainya ziarah biasa, ziarah syar'i untuk mengingatkan kita akan akhirat, bahwasanya kita akan meninggal, tetapi untuk meminta kepada penghuni kubur, ya di sini. Dan salah kaprahnya di dalam dakwah, terjadinya dakwah sini. Lihat itu, orang itu tidak boleh kita ziarah ke kubur. Bukan ziarah kuburnya, ziarah kubur syar'i. Kita pergi ke ziarah kubur siapapun, orang tua kita ke ini atau ke kuburan kaum muslimin untuk mengingatkan kita tentang akhirat, itu tidak masalah. Mendoakan mereka, assalamu ya ahlad diyar, kita doakan tidak masalah. Kita ampuni, minta ampun kepada mereka tidak masalah. Tetapi yang kita ingkari dan diingkari oleh syariat, yang meminta kepada penghuni kubur, yang meminta ini yang tidak boleh. Karena yang bisa memberikan doa kita, misalnya kita meminta sesuatu keinginan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang masih keris keramat, cincin dan segala macamnya. Dan itu masih banyak diakui oleh kaum muslimin, Sementara di dalam Islam itu semuanya sudah tidak ada lagi.
Dan contoh sederhana ini termasuk kesyirikan juga. Contoh sederhana sebelum kita akhiri, ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini termasuk kesyirikan dalam perkataannya. Ini tidak i'tikad, tapi dia karena kejahilannya, mungkin karena ketidaktahuannya. Contoh, seseorang yang dalam keadaan terjepit, sulit, keadaan sempit, lalu pergilah dia mencoba untuk hubungan muamalah, pinjam meminjam atau segala macamnya. Maka datanglah dia anggap saja di negeri kita ini biasanya yang banyak uang atau yang dermawan itu Pak Haji Fulan. Maka pergilah dia ke situ, Pak Haji, begini Pak Haji, ini sekarang mandek, ini butuh modal untuk usaha supaya ini segala macam. Akhirnya alhamdulillah dengan Allah bukakan hati Pak Haji tersebut, akhirnya dipinjamkan. Dan alhamdulillah dengan keuletan yang meminjam tadi, akhirnya usahanya maju. Padahal sebelumnya sudah tidak tahu apa yang dikerjakan. Alhamdulillah sampai juga bisa melunasi hutang, dan lumayan dari segi kehidupan ekonomi tidak sulit seperti keadaan sebelumnya. Ini dia yang kita awasi. Lalu berceritalah dia, dulu saya begini keadaannya, begini susah saya dulu. Jangankan untuk begini, makan sekali sehari dah hebat saya waktu itu. Lalu saya pergi ke Pak Haji Fulan, dipinjamkannya saya uang. Beginilah kejadiannya. Alhamdulillah. Itu kalau tidak dibantu Pak Haji itu saya enggak bakalan begini. Kalau tidak dibantu Pak Haji. Padahal kan sepele. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan rezeki. Seharusnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menutup pintu-pintu tersebut. Para sahabat datang, "Wahai Rasulullah, karena kehendakmu dan karena kehendak Allah dan kehendakmu, maka beginilah." Nabi marah. Tidak. Apakah kamu akan sandingkan aku dengan Rabbul Alamin? Jadi kata-kata kehendak Allah, summa, dan kemudian ada, bukan dan, bukan disandingkan, tetapi kemudian kehendakmu. Baru. Itu dari kata-kata saja kita masih belum tahu. Seharusnya alhamdulillah Allah bukakan hati Pak Haji memberi saya pinjaman. Puji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kita manfaat kita belajar tauhid ini. Jadi belajar tauhid, akidah, jadi semuanya itu memang lillahi taala. Memang lillahi taala. Milahnya Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim kita pernah bahkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala diperintah menyembelih putranya, disembelih. Lalu dengan syariat itu Allah ganti dengan khibas dan dengan domba, kambing. Lalu itu menjadi ibadah sampai umat Nabi Muhammad SAW di hari raya Idul Adha. Tetap kita ada menyembelih hewan kurban. Itulah bagaimana, itu makanya kul inna solati, ini yang ingin kita tanamkan, kita belajar tauhid. Kul inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, solatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itu yang ingin kita capai, tujuan kita untuk mempelajari tauhid ini. Dan ini kalau seandainya sudah mengakar dalam jiwa kita, bahagia kita betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau sudah memposisikan menjadi hamba Allah, kita mengetahui kita hamba Allah, dan memang itulah tujuan kita diciptakan. Kita tidak membangkang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan azan, semua ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan yang maha besar. Ini kita tinggalkan semuanya. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tinggalkan semuanya. Pokoknya Allah dahulu, yang kita dahulukan dibandingkan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Lalu muallif menjelaskan wa dalilu qaul ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhanahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Disebutkan di sini barang siapa yang beribadah bersama Allah dengan ya ilah yang lainnya, la burhana lahu, dan tidak ada dalil keterangan burhan, dalil keterangan baginya, fa innama hisabuhu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntunglah orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu tidak akan beruntung apabila disebutkan di sini, apabila dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah atau bersama Allah di ibadah yang lain, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan tempat kembalinya otomatis kalau sudah dicap dengan uiddat lil kafirin itu, maka tempat disediakannya tempat istimewa, yaitu api yang menyala-nyala, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan apabila dia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mau patuh sebelumnya, man ata'ur rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu sahabat mengatakan, siapa itu yang enggan itu Rasulullah? Yang taat kepadaku masuk surga, yang engkar, yang menyelisihiku, maka itulah yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi jangan sampai kita menjadi umat Nabi yang enggan masuk surga, tetapi kita menjadi umatnya yang patuh kepadanya, yang ingin berjumpa dengan dia di akhirat kelak. Dan tidak ada satupun yang, tidak ada kemungkinan yang bagi kita umat yang tidak berjumpa, yang jauh jaraknya dengan Nabi SAW, kecuali dengan rasa cinta, keimanan yang betul-betul kuat, bisa kita menggapai istilahnya bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ayat 59, dan dengan ayat ini 69 ya. Dan dengan ayat ini mungkin materi kita yang terakhir dengan ayat ini. Setelah kita membacakan wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka merekalah bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Maka dia orang yang taat kepada Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin. Jadi orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu dari nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, wasuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa husna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman nanti. Apakah kita tidak mau berteman di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang salehnya? Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Yang terakhir dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Insyaallah di pekan depan kita melanjutkan pelajaran kita lagi, dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa-sisa umur kita yang tersisa, kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur yang ada ini, itulah hari-hari kita bisa memperbaiki diri kita agar kita betul-betul taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Rasul, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga kelak dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh lainnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.